Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya akan membuat instalasi hidroponik yang media tanamnya dari kotak bekas roti. Yuk saksikan video ini sampai selesai. Instalasi hidroponik ini kita buat dari kayu dengan ukuran 150 cm x 150 cm. Nah, ini dia teman-teman, instalasi hidroponiknya sudah jadi, dan selanjutnya kita akan menyiapkan media tanam. Kotak plastik ini akan kita lubangi menggunakan pisau, dan terlebih dahulu kita tandai menggunakan spidol. Kemudian kita pasang pipa kecil pada bagian sisi bawah kotak, atau kurang lebih 2 cm dari dasar kotak. Teman-teman, instalasinya sudah jadi, dan selanjutnya kita akan memasang pompa untuk mengalirkan nutrisi hidroponik. Dan ini dia jenis pompa yang kita gunakan untuk mengalirkan larutan nutrisi. Pompa ini mampu mengalirkan air 2000 liter per jam dan dapat mengalirkan air di ketinggian maksimal 2 meter. Dan sekarang langsung aja kita tes apakah pompa ini dapat mengalirkan air. Nah, di sini airnya sudah keluar ya. Sirkulasi airnya berjalan dengan lancar, dan selanjutnya kita akan melakukan pembenihan bibit kangkung. Sebelum benih kangkung kita semai ke rockwool, terlebih dahulu biji kangkung kita rendam menggunakan air hangat dan kita peram selama 1 malam. Hal ini kita lakukan untuk mempercepat tumbuhnya benih kangkung.
ini dia benih kangkung yang sudah kita peram selama 1 malam. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memotong rock wool menggunakan gergaji besi, dan kita akan sesuaikan ukurannya berdasarkan netpot yang kita pakai. Kemudian rock wool ini kita lubangi menggunakan tusuk gigi. Hal ini kita lakukan untuk memudahkan proses penyemaian. Setelah biji kangkung kita semai semua seperti ini, kemudian selanjutnya kita akan siram dan kita jaga kelembapannya sampai proses pemindahan ke media tanam. Ini adalah tanaman kangkung yang sudah berusia 4 hari, dan pada hari ke-7 atau seminggu kita akan pindah ke media tanam. Hari ini saya akan melakukan pemindahan tanaman kangkung yang sudah saya semai sekitar 1 minggu yang lalu. Di sini saya akan menggunakan netpot ataupun ada juga gelas mineral bekas yang saya gunakan sebagai media tanam. Tapi sebelum saya melakukan pemindahan, saya akan melakukan pembuatan nutrisi, yaitu dari Gandasil D sebanyak 100 gram, kemudian NPK 200 gram, urea 200 gram, dan KCl 200 gram. Jadi untuk pupuk ini akan saya campur ke dalam 1 liter air untuk setiap masing-masing pupuk. Dan dapat kita lihat bahwa kandungan yang terdapat dalam pupuk ini yaitu seperti KCl, yaitu unsur kalium yang terkandung di dalamnya yaitu sekitar 60%, dan urea yaitu unsur N yaitu sekitar 46%, dan untuk kandungan NPK sendiri yaitu sebagai pupuk majemuk yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium yaitu sebesar 16%. Dan untuk kandungan Gandasil D sendiri dapat kita lihat di sini bahwasanya yaitu untuk kandungan nitrogen yaitu sekitar 20%, fosfor 15%, kalium 15%, dan magnesium sebesar 1%. Dan juga dilengkapi dengan unsur mangan, boron, tembaga, kobalt, dan seng, serta vitamin lainnya untuk pertumbuhan tanaman. Jadi sekarang kita akan langsung buat nutrisinya. Dan setelah larutannya jadi seperti ini, kemudian larutan ini akan kita ambil 5 ml dari setiap larutan ini atau dari 4 larutan ini, kemudian kita campurkan ke dalam 1 liter air. Jadi di sini saya akan menggunakan 30 liter air. Jadi dari setiap larutan ini akan saya ambil 150 ml untuk setiap larutan. Dan juga akan kita sesuaikan terhadap umur kangkung, karena pada umur pertama kita akan menggunakan 300 ppm untuk pertumbuhan pertama. Jadi ini larutan yang sudah saya ambil dari setiap masing-masing larutan tadi, kemudian kita campurkan ke dalam 30 liter air.
Jadi kepekatan larutan yang didapatkan yaitu sekitar 722 ppm. Jadi jenis larutan ini masih terlihat pekat dan kita akan menambah jumlah air di dalamnya. Jadi teman-teman, di sini sudah saya tambahkan air karena tadi jenis larutannya sangat pekat. Dan di sini dapat kita ukur yaitu jenis larutannya, kepekatannya yaitu 321 ppm. Dan untuk tanaman kangkung normalnya pada minggu pertama atau 1 minggu yaitu sekitar 300 ppm, dan nilai yang dapat ditoleransi kurang lebih 50 ppm. Jadi di sini menunjukkan 321 ppm. Jadi jenis larutan ini sudah bisa kita gunakan. Setelah pemberian nutrisi kita berikan ke tanaman, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pengukuran nilai pH. Karena nilai pH jika tergolong ke dalam asam dan basa, maka akar tanaman akan mengalami kesulitan menyerap nutrisi yang kita berikan. Nilai pH yang cocok untuk tanaman kangkung adalah 5,5 sampai 6,5. Di sini saya akan menggunakan pengukuran nilai pH menggunakan pH meter. Sekarang kita akan ukur nilai pH-nya. Nilai pH yang terkandung di dalam tendon ini yaitu sekitar 8,1, dan nilai pH ini tergolong ke dalam basa. Kemudian kita akan menurunkan nilai pH menggunakan cuka dapur, karena menurut pengalaman teman-teman hidroponik yang lain, cuka dapur mampu menurunkan pH karena komposisi yang terkandung dalam cuka dapur ini yaitu asam asetat. Dan sekarang kita akan teteskan cuka dapur ini. Kemudian kita aduk hingga merata. Kita turunkan pH-nya sampai 5,5 atau 6,0. Nilai pH-nya masih 7,5. pH sekarang menunjukkan 5,9. Jadi nilai pH ini akan kita pertahankan sampai menuju proses pemanenan. Kemudian kita akan melakukan pemindahan bibit kangkung ke net pot dan kita akan melakukan penanaman.
Dan setelah semua terisi seperti ini, kemudian langsung aja kita pindahkan ke tempat budidaya. Oke teman-teman, selanjutnya tanaman ini langsung aja kita tanam ke tempat budidaya. Nah, ini dia tampilan setelah kita melakukan proses penanaman, dan sebaiknya kita akan membuat naungan agar ketika turun hujan nutrisi yang kita berikan tidak tercampur dengan air hujan. Untuk penggunaan larutan di hari ke-10 kita menggunakan kepekatan yaitu sekitar 500 ppm. Dan di sini menunjukkan angka 539 ppm. Dan untuk hari selanjutnya kita akan tambah lagi. Untuk minggu kedua kita menggunakan kepekatan larutan yaitu sekitar 700 sampai 800 ppm, dan sekarang kita akan ukur. Cara pemberian larutannya sama, yaitu kita campurkan sedikit demi sedikit sehingga mencapai kepekatan larutan 700 sampai 800 ppm. Untuk kepekatan larutan yaitu sekitar 746 ppm. Dan untuk minggu ketiga kita menggunakan 1200 ppm. Ini adalah tampilan kangkung yang sudah berusia 3 minggu. Tumbuhan kangkung ini cukup lambat. Mungkin disebabkan karena larutan nutrisi yang diberikan kurang tepat dan nilai pH yang diberikan kurang tepat juga. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.